Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kembali kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang dimana ini merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, yang kita mengangkat materi tentang teks prosedur. Jadi pada hari ini kita akan mencoba mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari selama ini dalam beberapa pertemuan terakhir tentang teks prosedur, yang dimana kita sudah mempelajari tentang pengertian teks prosedur, kemudian tujuan daripada pembuatan teks prosedur, kemudian struktur teks prosedur, kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur, sampai dengan bagaimana langkah-langkah mengembangkan teks prosedur. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari selama ini kalian mengulang-ulang kembali di rumah, selain tentunya dipindahkan ke dalam catatan. Berikut dengan tugas-tugasnya, mudah-mudahan bukan hanya sekedar diselesaikan begitu saja, tetapi diharapkan kalian dapat memahami dari tugas tersebut. Baik, yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang menyampaikan langkah-langkah atau panduan dalam melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Tujuan daripada penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi dari teks prosedur ini kita bisa tahu bagaimana langkah-langkah, misalnya memasak nasi, atau langkah-langkah bagaimana misalnya menghilangkan jerawat di wajah, dan seterusnya. Jadi intinya teks prosedur ini adalah menyampaikan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Kemudian struktur teks prosedur. Nah, secara umum struktur teks prosedur itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan juga bagian penutup. Bagian pendahuluan yaitu bagian yang menyebutkan apa yang akan dibuat atau yang akan dilaksanakan dalam sebuah teks prosedur. Jadi bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat di bagian pendahuluan dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan juga menghindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan atau akan memakan waktu yang lama. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Pada teks prosedur, cara membuat sesuatu itu memerlukan alat dan bahan. Misalnya pada resep makanan, membuat hiasan, atau membuat hal yang lainnya. Alat dan bahan itu harus dirincikan sampai ukuran atau takaran yang akurat untuk menghasilkan produk yang baik tentunya. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur itu bagian inti dari tujuan teks prosedur itu sendiri, yang dimana langkah-langkah ini berisi tahapan-tahapan kegiatan atau urutan kronologis dari apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan tema yang ingin disampaikan dalam teks prosedur tersebut. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan penjelasan-penjelasan mengenai kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur, yang dimana dalam teks prosedur itu ada 4 kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang pertama adalah kata kerja imperatif, kemudian kalimat deklaratif dan interrogatif, kemudian konjungsi temporal, dan juga kata teknis. Mudah-mudahan anak-anak Bapak sekalian masih ingat mengenai apa yang dimaksud dengan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang isinya mengandung perintah. Sekali lagi, kata kerja imperatif adalah kata kerja yang isinya mengandung perintah. Kata kerja imperatif itu dibentuk oleh akhiran kan, i, dan juga partikel lah. Contohnya, seperti bentuk kata dasarnya pasti, kemudian ditambahkan partikel kan di akhirnya,
kemudian menjadi kata pastikan. Nah, itu sudah termasuk ke dalam kata kerja imperatif. Contoh dalam kalimat, pastikan kamu hadir pada saat ujian. Itu kalimat perintah imperatif. Nah, contoh-contoh yang lain ini sudah ada di materi-materi yang sebelumnya Bapak sudah kirimkan. Boleh kembali diulas, dibaca, dipahami kembali supaya semakin membuat kamu paham mengenai kata kerja imperatif. Nah, selanjutnya kalimat deklaratif dan juga kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan, sedangkan kalimat interrogatif sebaliknya itu adalah kalimat pertanyaan. Contoh kalimat deklaratif. Semua siswa diharapkan mengikuti pembelajaran. Itu contoh kalimat deklaratif yang mengandung pernyataan. Kemudian contoh kalimat interrogatif. Apakah semua siswa mengikuti pembelajaran? Itu contoh kalimat interrogatif yang mengandung kalimat pertanyaan. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah kata teknis. Kata teknis ini juga ditemukan dalam jenis teks selain dari teks prosedur, yang dimana kata teknis adalah kata kerja yang memiliki artian secara khusus. Ini terkait dengan bidang ataupun keahlian tertentu sesuai dengan tema atau jenis teks yang sedang dibahas. Dalam hal ini kita membahas tentang teks prosedur, maka kata teknis itu disesuaikan dengan apa yang sedang dibahas. Contoh edukasi itu adalah kata yang digunakan pada bidang pendidikan. Atau kata tempo itu biasa digunakan di bidang musik. Atau kata undang-undang itu digunakan pada tema pemerintahan. Atau kata koki itu biasa digunakan pada tema tentang tata boga. Nah, itulah contoh-contoh kata teknis yang disesuaikan dengan apa yang sedang dibahas. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata penghubung. Temporal adalah berkaitan dengan waktu. Jadi, konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkaitan dengan urutan waktu. Sebagai contoh, kata setelah itu konjungsi yang berkaitan dengan waktu atau yang disebut dengan konjungsi temporal. Contoh kalimat, setelah itu silakan kerjakan tugas berikut ini. Kata setelah di situ sebagai konjungsi temporal. Atau kata sejak. Sejak kemarin dia tidak masuk sekolah. Kata sejaklah di situ yang disebut dengan konjungsi temporal dan contoh-contoh lainnya. Nah, demikianlah tadi penjelasan atau ulasan kembali materi-materi kita yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Hari ini kembali diulas untuk bagaimana supaya kamu kembali mengingat dan mudah-mudahan dapat melekat dalam ingatan kamu. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kamu kerjakan, ya ini berkaitan dengan menulis teks prosedur yang sederhana, kemudian ini berdasarkan pengalaman atau pengetahuan kamu sendiri. Maka silakan kembali diperhatikan bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan teks prosedur. Ini juga sudah dikirimkan di pertemuan sebelumnya. Ikuti langkah-langkah tersebut untuk membangun sebuah teks prosedur. Jadi silakan tentukan topik dari teks prosedur yang akan kamu tulis itu sendiri. Teks prosedur yang kamu tulis itu tidak hanya tentang makanan saja. Alangkah lebih baiknya dikembangkan lagi, misalnya membuat teks prosedur dengan tema bagaimana cara hidup sehat atau mengenai bagaimana cara menjaga protokol kesehatan di masa pandemi dan seterusnya. Setelah teks prosedur itu kamu selesaikan,
Maka tugas kedua kamu adalah menentukan struktur dari teks prosedur yang sudah kamu buat. Dari situ kemudian kamu juga menentukan kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang sudah kamu buat itu. Jadi ada 3 poin dari tugas yang harus kamu kerjakan hari ini. Yang pertama, menulis teks prosedur dengan tema atau topik yang kamu buat sendiri. Kemudian menentukan struktur teks prosedurnya. Kemudian menentukan kaidah kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Oke, kerjakanlah tugas tersebut di buku tugas. Ini merupakan tugas individu, tidak lagi tugas kelompok. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kamu ingat, kemudian dapat kamu selesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak melalui WhatsApp. Semoga Tuhan memberkati kita dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera.